Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Orang meninggal. Sangat memprihatinkan. Akibat tak ada jalan raya dan jembatan yang bisa dilewati mobil, puluhan warga membawa jenazah Sukiem dengan cara ditandu menggunakan sarung. Jenazah digotong 2 orang bergantian yang berjalan kaki lebih dari 5 km. Jenazah ditandu menggunakan sarung pada hari Minggu 28 Agustus lalu di Desa Atar Lebar, Kecamatan Bandar Negeri Semuang, Tanggamus. Sukiem merupakan warga Waikanan. Ia meninggal di desa ini saat mengunjungi putrinya yang seorang bidan. Jenazah ditandu menggunakan sarung dari rumah putrinya menuju jalan raya tempat mobil ambulans menunggu yang akan membawanya ke Waikanan. Kesengsaraan warga akibat tak ada jalan raya sudah berlangsung puluhan tahun. Tak hanya warga yang hidup, orang sakit dan meninggal pun menjadi korban minimnya infrastruktur di desa ini. Harus ditandu dengan sarung. Kami pribadi atas nama masyarakat Atar Lebar sangat prihatin karena kami mengharapkan bantuan pemerintah untuk pembangunan jembatan atau mobil yang seharusnya layak seperti pekon-pekon lain. Ternyata kami sekarang belum bisa merasakan. Itulah yang kami rasakan selama kami bertempat di Atar Lebar ini. Memang akses jalan yang belum memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda 4. Jadi seperti itu sering kami alami. Maksudnya ada warga yang sakit mau turun, kemudian dari rumah sakit meninggal pun kami bawa dengan tandu. Ini kejadian ini sudah sering, Pak ya? Iya. Warga desa Atar Lebar menuntut pemerataan pembangunan. Pemerintah didesak segera membangun jalan dan jembatan yang layak agar mereka tidak merasa dianaktirikan oleh negara. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung Selasa sore menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pungutan retribusi sampah selama 3 tahun dari 2019 hingga 2021. Dari penggeledahan ini, Kejati Lampung menyita 4 dus dan 1 box besar berisi dokumen pungutan retribusi sampah. Kejati telah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. 76 orang diantaranya Kepala UPT, staf Dinas Lingkungan Hidup, dan juru tagih retribusi sampah telah diperiksa Kejati Lampung secara bergantian sebagai saksi. Kami hanya mengambil untuk melengkapi berkas perkara aja yang kita ambil berkas ini. Selanjutnya kasih. Apa aja yang diamankan, Pak? Berkas yang berhubungan retribusi sampah dari tahun 19 sampai 2021 3 tahun. Pasif. Ruangan apa aja tadi Pak yang digeledah? Ada Artinya kita mendukung kali penolakan hukum dalam kepastian hukum. Pak, apakah Bapak juga sempat diminta keterangan Pak? baru 3 minggu. Baru 3 minggu. Enggak, dari penggeledahan hari ini Pak. Oh, ditanya tadi kan saya itu. Mendampingi. Dugaan korupsi pengelolaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung terungkap dari hasil penyelidikan Kejati Lampung yang menemukan kejanggalan data. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki data induk retribusi. Adanya selisih jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah uang pemasukan, ditundanya jadwal penyetoran uang pungutan retribusi sampah ke kas daerah yang seharusnya 1 kali 24 jam dan temuan uang retribusi dipakai untuk kegiatan dinas dan pribadi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Warga desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang Mesuji diresahkan pencemaran asap dari salah satu pabrik pembuatan arang. Asap itu mencemari udara. Selain menyebabkan sesak nafas, asap juga menyebabkan jarak pandangan terbatas. Di antaranya Suwaryanti yang tinggal sekitar 100 meter dari pabrik pembuatan arang itu. Ia khawatir pencemaran udara oleh asap dari pabrik arang itu mengganggu kesehatannya.
napas gimana? Ya batuk-batuk, sesak napas juga anak saya. Di mata pedih atau enggak, Pak? Pedih. Sebelumnya udah ada izin dari lingkungan belum, Bu? Kalau masalah itu saya belum tahu, Pak. Soalnya kan saya sendiri nggak mengizinkan. Gitu loh. Ya? Tidak satu gitu ya? Tungku itu bisa 7 hari, Pak. 7 hari. Iya. Berarti Ibu sehari-hari di sini cuma dampak polusi udara, Pak, ya? Benar sekali. Bu, dampaknya dengan adanya asap ini Ibu merasa gimana, Bu? Merasa nggak nyaman, Pak. Nggak nyaman. Mau bernapas saja nggak enak. Pemilik pabrik arang mengatakan usahanya telah mendapat izin dari kepala desa. Ia juga telah membuat cerobong tinggi untuk membuang asap pembakaran kayu yang dijadikan arang. Asap dari produksi arang mencemari desa karena terbawa angin. Ya, kita udah minta izin intinya sama kepala desa. Kan? Kalau masalah pemerintah, kita itu orang awam, Pak, nggak tahu. Siup kah? Belum ada, Pak. Belum ada. Makanya kita itu mendirikan intinya usaha bikin cerobong arang ini kan. Kita nggak tahu masalah hukum kan. Intinya kita itu buat aja lah. Itu loh. Warga tak melarang adanya pabrik pembuatan arang di desanya, namun diminta tidak merugikan warga sekitar. Pemilik pabrik arang diminta membangun pembuangan asap produksi arang yang lebih bagus, supaya asap tidak turun ke permukiman dan dihirup warga. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. .400 tenaga honorer Pemkot Bandar Lampung sedang didata ulang. Menurut pihak Badan Kepegawaian Negara atau BPN Bandar Lampung, batas akhir pendataan non-PNS itu adalah pada September 2022. Pendataan ulang itu dilakukan jelang rencana penghapusan aparatur sipil negara atau ASN non-PNS pada 2023. Ribuan honorer di Pemkot Bandar Lampung itu diminta menyiapkan SK pengangkatan, slip gaji, hingga ijazah terakhir. Kini proses pendataan ulang di Pemkot Bandar Lampung diklaim sudah mencapai 50%. Namun pihak BKD belum tahu apakah pendataan ulang itu akan digunakan untuk pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau malah akan diberhentikan bekerja. Kita sekarang mendata dan pendataan di Kota Bandar Lampung sudah kami mintakan ke masing-masing OPD-nya. OPD bertanggung jawab atas tenaga kontrak yang ada di masing-masing tempat kerjanya dan disampaikan ke BKD. Nanti BKD merekap dari keseluruhan OPD dan nanti akan disampaikan ke Menpan. Baru sampai situ. Pendataan ulang tenaga honorer juga dilakukan sesuai surat edaran Menpan RB dan dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di seluruh lingkungan pemerintah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.